Nama gue Popo, gue owner dari Warpopski. Ini ada beberapa adik-adik gue sebagai pekerja di Warpopski. Kita semua di sini berapa orang ya? Berlima. Berenam sama Tata. Tata tuh admin dia. Cuman lebih kerja lebih di rumah gitu. Terus Warpopski itu berdiri tahun 2018 gitu, sebelum pandemi. Ini udah jalan tahun keempat lah buat Warpopski gitu. Mudah-mudahan selalu di Tebet warung utamanya gitu. Nggak mau pindah. Lo di Tebet karena dekat rumah atau apa tuh? Di Tebet tuh banyak pelanggan yang ngehe, jadi gue pengen head to head sama pelanggan ngehe sih. Tapi di luar itu Tebet tuh apa ya, daerahnya tuh lumayan inilah, maksudnya lumayan enak dibaca gitu, dan dilihat apa ya, kita bisa ngebentuk pasar sendiri gitu. Di lain sisi gitu ya, Tebet tuh punya karakter sendiri gitu. Karakternya adalah banyak pendatang gitu kan, yang tinggal di Jakarta, orang Bekasi, orang Depok gitu, atau orang luar kota gitu yang tinggal di Tebet gitu ya, kelas-kelas pekerja muda dewasa, yang nggak jaksel banget gitu, itu ada di Tebet gitu. Jadi kelas menengah ngehenya itu masih inilah, masih bersahabat gitu. Jaksel ke timur-timuran ya berarti? Jaksel mepet timur, benar. Itu Tebet tuh. Oke Mas, Warpopski itu apa sih sebenarnya? Apa tuh? Warpopski ini tuh apa sebenarnya? Oke. Warpopski itu awal mulanya, nama ini gue nggak ada kepanjangannya tadinya. Gue bingung untuk menamakan warung ini kan. Yang sebenarnya tuh gue pengen bikin studio masak, lab kitchen, yang gue bisa masak apa aja di situ kan. Pada akhirnya jadi warung dan harus punya nama. Dari berbagai macam pertimbangan gitu di temen-temen, tersebutlah Warpopski, karena kan gue sering banget dipanggil Popski gitu kan. Dengan penambahan kata ski itu kayak panggilan dari teman. Terus ada yang bilang, kenapa nggak warung Popo aja gitu. Gue rada males kalau pakai nama warung Popo gitu, terlalu menjual. Karena kan sebelumnya gue seniman visual kan, yang kontennya tuh karya-karya gue mural dengan nama The Popo gitu. Kalau pakai nama itu gue males masuk ke ranah yang ini warung seniman, ini warung apa, kayak gitu-gitu. Akhirnya pakai kata The Popski gitu, Warpopski gitu. Belum ada kepanjangannya, cuman kemarin nyeletuk ada salah satu temen gue gitu, Warpopski jadi warung Popo sedap sekali gitu. Jadi ya udahlah, itu mungkin doa gitu. Dan pada akhirnya jadi warung yang Warpopski itu pengen banget jadi warung yang sifatnya tuh rumahan, anti kritik. Enggak sih, sebenarnya nggak anti kritik. Kalau di medsos kayaknya terlihat anti kritik gitu ya. Kesan. Padahal kalau lo kesini, kalau bisa suapin lah gitu. Warpopski itu kesannya kayak anti kritik. Cuman memang ya kita bukan orang-orang yang sekolah masak gitu ya. Kita punya pengalaman pribadi masing-masing di setiap keluarga kita gitu. Khususnya pekerja Warpopski. Pada akhirnya kita punya sikap untuk menyediakan makanan ke orang-orang gitu. Jadi rules-nya tuh, gue pengen banget Warpopski tuh kayak punya rules ketika kayak gue main ke rumah temen dan makan gitu. Ya, kita bisa komplain di dalamnya gitu, cuman kan kita lagi bertamu. Komplainnya ada, cuman lebih casual lah.
nggak sekaku kayak lo makan di KFC atau McD gitu. Ini semua bisa diobrolin gitu. Dan makanya kita milihnya open kitchen gitu kan, biar langsung gitu. Kayak gitulah, pengennya tuh Warpopski tetap restoran atau rumah makan yang sifatnya tuh homey gitu. Oke. Produk lu apa aja sih mas di sini? Selain makanan yang kita bikin gitu ya, kedepannya akan ada extend produk gitu. Selain makanan, entah merchandise atau buku gitu. Bukunya resep-resep makanan yang sebenarnya nggak ada takerannya, nggak ada gramasinya. Jadi kita cuman ngasih tahu ini ada garamnya, ini ada ininya. Gramasinya kalian sendiri yang iniin gitu. Itu cuma ingredients-nya aja gitu ya? Iya, iya. Sama ini, sama cerita-cerita tentang makanan lah. Oke. Makanan ini ya, dari rumah ke rumah. Ya, nanti sih itu pengen punya extend produk gitu loh. Bentukannya yang non food, Oke. merchandise atau apa. Kalau buku ya bisa dimakan sih itu lebih bagus sih. Nah kalau menu-menu di sini apa aja tuh mas? Menu di sini ada nasi siram, nasi goreng, kare, tongseng, apalagi ya telur asin. Menu mingguan kadang kita juga ngasal sih pengen masak apa gitu. Cuman sehari doang. Biasanya kalau anak-anak udah ini sih udah bosen gitu. Atau kalau bosen banget tuh kita beli di warteg terus kita jual, diangetin aja jadi di sini. Enggak. Kalau udah bosen banget ya, beli geprek bensu, dijual lagi, diangetin aja gitu. Cuman disiram gitu. Kayak menarik gitu. Menarik ya? Geprek bensu siram kayak oke. Bisa nggak? Iya, sorry. Geprek bensu apa? Siram. Nah, ya itu maksud gua. Tapi lu belajar masak dari mana sih mas? Nggak, bantuin nyokap aja gua. Bantuin nyokap aja kok. Dan nyokap juga nggak ngajarin. Nggak ngajarin sama sekali. Gua cuman ini aja. Masak tuh gue tertarik sama aktivitasnya ya. Aktivitasnya tuh kayak di dapur kan lo kayak nge-adjust macem-macem gitu kan. Si bumbunya terus lo nge-layout sendiri gitu. Kalau apa ya sifatnya ya? Kalau gue bilang laboratorium lebih cocok kayaknya karena lu gabungin macam-macam kan banyak gitu. Okay. Itu kan kemarin rame tuh. Ya. Itu kenapa sih? Keresahan lu di mana sih sebenarnya? Kalau gue yang nyampein kayak nggak nyambung ya. Gue kayak kata-kata gue susah, tapi ini ada semua di sini nih. Tentang si itu kan. Iya. Anjing. Gue kayak ngerasa intinya tanpa mereka sih kayaknya dunia gue masih muter lah, nggak ada yang berkurang gitu, nggak ada yang ini tuh bukan si perusahaan ini nih bukan inti komponen dunia gitu. Lu masih bisa menjalankan bisnis lu, dagang lu gitu. Ya mereka terbentuk kan karena orang-orang yang UMKM kecil itu, UMKM dagang gitu ya. Dia melihat itu gitu. Sebenarnya kalau balik lagi gitu, UMKM juga kayaknya ada lu juga biasa aja gitu ya. Maksudnya nggak terlalu ini. Gue bisa dagang sendiri gitu. Resah gue tuh potongannya terlalu gede loh. Bukan di UMKM-nya aja, bukan di Warpopski aja. Di ininya, driver sama customer gue jadi customer Warpopski ya. Jadi kesusahan juga. Ya, gue lebih ini aja sih, ngajak customer tuh lebih olahraga lah. Lu datang aja lah ke warung gue gitu, ke Warpopski gitu. Jalan kaki atau naik angkot gitu. Jadi mending makan di tempat ya?
Enak makan di tempat sih, lu komplainnya langsung kan. Kalau makan di tempat tuh gue bisa ada komplimen ini loh. Kalau lu keasinan, lu bisa diganti dengan menu yang baru gitu. Misalnya ada, wah bang nih terlalu asin gitu, itu bisa dibalikin lagi gitu. Kalau lu belum habis ya, bisa dibalikin lagi, kita masak ulang, ganti yang baru gitu. Kan langsung ya, maksudnya nggak pakai media-media lain gitu untuk komplain. Hubungannya jadi dua arah lah gitu. Iya langsung, Iya kan? dua arah. Menurut lo bener nggak sih pembeli itu adalah raja? Pembeli adalah raja. Gua sih dulu ya sempat ngebatin waktu gua kecil ya. Kelas 2 SMP lah, di warung nyokap. Kan dari dulu ya di kehidupan kita tuh ya mungkin gue sadarnya pas di 2 SMP udah dengar pembeli adalah raja gitu. Saat kelas 2 SMP gue ngerasa nggak cocok ya dengan kata-kata itu ya. Kenapa harus raja gitu? Saat itu juga gue mikir, kenapa raja minta kembalian? Dia kan kaya gitu ya. Kembalian kurang aja dia minta. Kenapa sifat-sifat raja yang royal gitu? Enggak yang, ya kembaliannya lo ambil aja gitu. Ini harganya berapa? 15.000, nih gue bayar 100.000 gitu. Ada sifat-sifat raja yang kayak gitu loh, yang kayak ya gue orang kaya, raja itu orang kaya gitu. Cuman emang konteksnya adalah harus di saat itu kan gue nggak mikir harus dilayani gitu, layani dengan baik. Cuman buat gue kata-kata raja itu nggak cocok buat si pembeli sih. Nggak pas. Lebih cocok malah untuk yang dagang. Yang dagang kan punya rule sendiri kan. Dia punya harga sendiri, terus dia punya, buat gua tuh raja harus punya sistem. Lo mendirikan warung, mendirikan toko, itu kan punya sistem. Yang punya sistem itu yang punya warung. Sistemnya ini gue beli di sini, gue kumpulin dari vendor-vendor, gue masak ulang, terus gue sediakan untuk kalian. Itu kan sistem. Iya raja mah nggak punya sistem, cuma beli doang, bukan raja sih ya, maksudnya. Ya itu mah orang punya duit aja gitu. Gue sih lebih suka pembeli adalah yang punya duit gitu ya, maksudnya lebih sederhana tapi lebih make sense gitu. Gue ngelihatnya kayak gitu dan nggak cocok sih. Ya yang raja tuh gue yang masak gitu, kami gitu, para pedagang. Yang raja tetap yang masak dan Ian Pasela dan Moldi. Nah, iya. Tadi gue mau ngeluarin itu, cuman kayaknya udah gak. Ya udah nggak apa-apa. Tetap Ian Pasela. Padahal tuan gue lo daripada lu. Iya, gue terkenal dengan jokes tua kok. Kalau gue tuh gue tuh terkenal dengan jokes tua. Iya. Jadi aman sebenarnya. Bapak gue. Referensi gue tua. Gue lebih suka itu sih. Gue lebih ini sih. Lebih merangkul. Kalau gue sebagai owner warkop sih ya, lebih merangkul atau memastikan pekerja di warkop itu baik-baik aja. Drama sih banyak banget yang gue temuin. Wah, drama di dapur tuh gila. Dari pertama Warkopski berdiri sampai hari ini tetap ada drama. Ada orang yang pekerja yang keluar masuk. Warkopski banyak belajar banget dari pekerja-pekerjanya. Banyak banget. Gue pengen banget punya laboratorium kitchen. Basic gue sih sebenarnya seniman mural, ya visual artis lah ya, lebih kerennya gitu. Terus
Tapi gue punya fetish tuh sama dapur gue. Gue seneng banget bentuk dapur gitu. Dari kecil nggak sadar tuh gue selalu menggambar makanan dan dapur. Kalau gue ngeliat arsip ini ya, arsip waktu gue SD, oh yang gue gambar tuh makanan mulu, makanan sama layout dapur. Gue ngerasa dapur tuh kayak kasta tertinggi di sebuah rumah gitu. Kalau menurut gue ya, bersih kotornya dapur tuh nentuin harkat martabat sebuah rumah, bahkan keluarga gitu. Gak peduli rumah lu kecil atau gede gitu, kalau dapurnya bersih kan lu ngelihatnya enak gitu ya. Seneng banget gue. Terus pada akhirnya gue ngebangun Warkowski itu sebagai kitchen lab gitu, kitchen lab. Gue bisa masak apa aja gitu. Teman-teman gue bisa main ke dapur gue gitu. Itu udah mulai lu jual waktu itu? Belum gue jual, masih teman-teman gue aja gitu. Dulu di Gudang Sarina lah, Gudang Sarina. 2017 awal. Bikin di situ, terus banyak teman-teman seniman yang datang, kita ngobrolin tentang makanan. Nah pada akhirnya gue bikin Warkowski di Tebet, lebih proper lah. Gue bawa tools dari dapur almarhum nyokap gitu. Wah ini udah nggak kepake nih, gua iniin aja lah, gua pakai aja gitu. Dulu nyokap gue masih ada, terus gue bilang sama dia, gue pengen bikin kitchen lab. Terus nyokap gue, apa tuh kitchen lab gitu? Dapur, tapi lebih ke lebih apa ya, lebih sifatnya tuh Warkowski eksplorasi benar. Eksplorasi. Dan gue kan udah terbiasa dengan menu-menu heritage ya, yang ditinggalin sama nyokap gitu di kerjaan dulu di catering. Bikin sayur lodeh, bikin rendang, bikin opor, bikin gulai. Dan kita juga familiar gitu sama makanan itu, pasti familiar lah. Banyak yang kita dapetin di warung-warung gitu. Nah pada akhirnya si Warkowski itu waktu masih kitchen lab suka mengkombinasikan si heritage dengan menu-menu lain. Apa ya bilangnya, fusion ya? Fusion, di twist juga bisa. Nah iya, kan? Nge-twist kali ya? Nge-twist makanan gitu ya? Bikin dulu tuh gue bikin telur ceplok, kuningnya di luar, putihnya di dalam. Ya kayak gitu-gitu lah. Yang udah biasa kan kuningnya dalam ya, telur mata sapi. Jadi dibikin, misalnya di lab kitchen gue gitu, temen gue bilang, kok lu masak apa? Telur ceplok gitu. Ah telur ceplok mah biasa, ngapain lo eksperimen? Enggak, kali ini tuh putihnya di luar, putihnya di dalam, kuningnya di luar. Lah, emang bisa? Bisa gitu. Ya itu sebisa kita aja. Gua eksperimennya juga yang batasannya tuh dari treatment sampai olah rasanya gitu. Sampai ke platingnya juga gitu. Terobsesi sih gua sama makanan. Gua nggak membatasi makanan harus seperti apa sih sebenarnya. Cuman si Warkowski ini menyediakan apa yang gue mau sih gitu, apapun lah itu. Sampai pada akhirnya Warkowski kebangun, jalan 4 tahun, yang ditawarkan Warkowski sama gue sendiri gitu ya, sosial eksperimennya banyak banget sama pelanggan, ya pembeli gitu ya, sama pembeli, sama warga sekitar, macam-macam. Benar. Makanan itu sendiri kompleks kan, unlimited lah. Selera pedagang sama selera pembeli juga nggak sama. Jadi gila nih, batasan dapur tuh melebihi bumi itu sendiri gitu. Luas ya? Luas banget. Ya. Gue seneng banget
aktivasi dapur tuh gue seneng banget. Dari kecil gitu gue ngeliatin, ya standar lah ibu kita masak gitu. Benar. Terus dia menyiapkan kondimen-kondimen atau prepare sesuatu yang akan dia campur ke satu panci. Menurut gue ini menarik banget gitu. Bisa dikategorikan tukang masak adalah penemu gitu. Iya. Nah, menu-menu di sini tuh apa aja sih? Kalau yang gua tahu kan ya nasi siram, terus yang kari-karian lo, ada apa lagi tuh? Di Warkopski itu punya kebiasaan masak, dinamain sendiri tuh. Yang heritage-nya itu ada nasi kare. Nasi kare aja itu masih kita eksplor tuh, kayak di dalam nasi kare di Warkopski ada 3 kare yang digabungin. Kare gulai Jawa, kare Madras, sama Japanese curry. Blok tuh. Kare blok. Kare blok. Nah itu kita campurin 3. Gue punya yang masak di Warkopski ada 3 orang, gue sendiri sama 2 orang pekerja Warkopski. Itu tahunnya beda-beda juga tuh. Tahunnya beda-beda juga. Ya pembeli sebenarnya bisa jauh lebih kaya ya ketika lo makan di Warkopski, tinggal ingetin aja siapa yang masak. Gitu. Iya kan? Itu yang nggak ada di punya sama restoran lain yang lebih besar ya, kayak KFC, McD. Kita nggak tahu siapa yang masak gitu. Kita nggak punya gacoan siapa yang masaknya gitu. Ya itu. Warkopski punya kare, nasi siram, nasi goreng, tongseng, paru crispy, sama cabai hijau. Nah, paru crispy sama cabai hijau itu kita take out dari Warkopski. Karena terlalu banyak yang beli. Oh iya? Nggak bisa ngepumping menu lain kan. Oh iya. Jadi ini menurut gue demand-nya terlalu banyak. Kita bisa, supply-nya kita bisa. Cuman nggak baik buat kesehatan bisnis. Benar-benar. Menu lain nggak ke upsell gitu. Iya betul. Dan kita juga terlalu terbuai sama menu yang paling laku. Gua nggak menanam itu ke teman-teman yang bekerja di Warkopski sih. Buat gua pekerja di Warkopski termasuk gua, mereka punya potensi masing-masing. Kayak misalnya si Makmur, dia biasa fine dining, biasa dari hotel ke hotel, dapurnya kan lebih kondusif ya. Tapi kan dia punya cerita nih, di rumahnya sendiri ternyata dengan dia sekolah di universitas gitu, dia kuliah, dia masak, ibunya masih tetap ibu atau juru masak terbaik di rumahnya. Itu kan dibangun oleh histori kan. Buat gua histori masing-masing orang itu nggak terbantahkan, lu punya histori masing-masing. Nah, Warkopski itu mewadahi seluruh pekerja yang ada di dalamnya. Nah, bila katakan kasir yang ada di Warkopski, dia nggak bisa masak. Cuman kan dia punya cerita tentang makanan yang dia dapat dari keluarganya. Itu kita bisa membicarakan itu semalaman loh di Warkopski dan sebagai tempat dapur, pada akhirnya kan itu jadi dapur itu jadi studi kan, tempat studi gitu, secara nggak langsung gitu. Ya memang nggak proper kayak sekolah gitu, cuman buat gua potensinya kaya banget. Kalau gua melihat gua kalau Warkopski melihat seluruh pekerjanya itu punya potensi, dan pada akhirnya mereka merasa memiliki Warkopski. Rasa kepemilikan itu yang pengen gua bangun. Gua selalu berandai-andai mendirikan Warkopski, entah kapan. Gue nggak mau kaya sendiri sebagai owner. Hak yang sama mereka dapat. Nggak tahu entah kapan. Gue selalu ngobrolin ini ke mereka semua. Gue nggak mau kaya sendiri ya sebagai owner gitu. Gue sih belum kaya gitu, cuman kayaknya gue punya feeling kita bisa kaya bareng-bareng deh. Lu sebagai
cleaner di Warkowski, lu sebagai juru masak, lu sebagai kasir. Kalau lu lihat sekarang, kalau lu ngomong satu-satu ke mereka gitu ya, antara juru masak sama kasir tuh gajinya bisa lebih gede kasir. Padahal kan pentingnya juru masak ya. Benar. Ini gedean kasir. Karena apa? Karena si Nabila tuh lebih bisa ngedirect juru masak daripada juru masak ngedirect kasir. Karena Nabila lebih punya kepemilikan Warkowski gitu. Ya gue kasir, cuma kalau ada apa-apa sama Warkowski, gue paling depan deh maju gitu. Responsibility-nya. Betul, persis. Yang nggak rasa memiliki ya mental sendiri sih. Ngerasa misalnya gaji kurang, ya sampai kapanpun kalau nggak cukup ya nggak cukup gitu. Gue sih juga kayak bilang ke teman-teman gitu ya di Warkowski, lo kenapa mau kerja di sini? Gajinya kan kecil. Ya lu makan bisa lu makan dari menu yang kita buat bisa lah, unlimited lo tanpa batas, lo mau makan sampai muntah-muntah lewat kuping juga bisa gitu. Cuman salary dari penjualan sampai gaji itu kan mungkin ini termasuk kecil atau nggak cukup buat lo lah. Gue selalu menekankan itu dari awal gitu. Terus gue Warkowski selalu berjodoh sama pekerja yang ini cukup kayaknya gitu, ini cukup. Gue juga nggak pernah kerja di tempat lain yang gue nggak tahu patokannya berapa gitu. Suatu saat mungkin Warkowski bisa lebih layak lah, maksudnya memberikan apa ya, sebuah reward sama pekerjanya gitu. Dalam arti kita nggak harus coba untuk menciptakan makanan doang gitu. Gimana pengalaman pekerja itu juga penting kan. Pada akhirnya mereka tertantang bikin menu baru untuk Warkowski sih. Maju bareng-bareng ya. Betul, maju bareng-bareng ya, terus diusahakan jangan mundur gitu. Apapun yang lo hadapin ya maju terus aja gitu. Dan harus lebih menyenangkan lah gitu. Gue bisa jamin perusahaan itu sendiri sama drivernya kedekatannya jauh lebih dekat Warkowski sama driver. Iya nggak diktator gitu, maksud gue pengen yang mau yang piringnya begini kayak gini, paling gue ludahin tuh. Jadi dulu kan soalnya kita udah menikmati bakar uangnya mereka kayak gitu. Wah, gue belum nyampe situ sih sebenarnya. Gue masih ngulik Royco sama Masako enakan mana nih gitu.